Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 3 kembali. Apa aja ya yang akan kita bahas? Yuk simak. Yang pertama, kita akan membahas hewan langka di Indonesia. Ada apa saja ya hewan langka yang ada di Indonesia? Yang pertama ada harimau Sumatera. Lalu ada badak Jawa. Kemudian ada burung cendrawasih dari Papua dan juga ada komodo. Nah, biasanya hewan langka ini dilindungi di Suaka Marga Satwa, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik tempat hidup hewan. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa masing-masing jenis hewan memiliki habitat atau tempat tinggal yang berbeda untuk hidup. Ada yang tinggal di dataran kering, dataran basah, genangan air tawar, air laut. Ada yang suka hidup di pohon dan di tempat yang gelap. Yuk, kita sama-sama pelajari. Nah, yang pertama ada gambar ayam. Ayam hidupnya di dataran kering. Lalu ada cacing. Cacing hidup di dalam tanah. Kemudian ada kepiting. Kepiting hidup di darat dan di air. Lalu ada cumi-cumi. Cumi-cumi hidup di air. Selanjutnya kita akan membahas tentang alam di Indonesia. Ada apa saja ya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama adalah pantai. Pantai berbatasan langsung dengan lautan. Pantai dimanfaatkan untuk tambak garam, objek wisata, tambak ikan, dan pengembangan kerajinan khas pantai. Juga, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan di sektor pariwisata. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ada di sekitar pesisir pantai. Misalnya, dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan timur Sumatera. Lalu, penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan, contohnya daerah Dieng dan Bukit Tinggi. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti kebun teh, kopi, sawi, kubis, jeruk, dan salak. Selanjutnya, perbedaan jenis tanaman dan tempat tumbuhnya. Di sini, Bu Guru mengambil contoh tanaman padi dan teh. Yang pertama, padi tumbuh di daerah berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan tanaman teh kebanyakan tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan kurang dari 2000 mm kubik. Selanjutnya, pada tanaman padi, sinar matahari dan suhu sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah sekitar 23 derajat Celcius. Sedangkan teh, sinar matahari dan suhu udara sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman teh juga. Suhu yang mencapai 30 derajat Celcius atau lebih akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Lalu, pada tanaman padi, tanah yang baik untuk pertumbuhannya adalah tanah yang memiliki kandungan pasir, debu, dan lempung.
Pada tanaman teh, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Jika kita ingin mengetahui lebih dalam suatu informasi, maka kita melakukannya dengan wawancara. Kali ini kita akan membahas tentang teks wawancara, teman-teman. Sebelum kita masuk ke teks wawancara, kita harus mengetahui terlebih dahulu kriteria pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah sesuai dengan topik. Yang kedua, bahasanya benar. Yang ketiga, tepat sasaran atau pertanyaannya fokus. Yang keempat, jawaban yang dibutuhkan bukan iya atau tidak. Yang kelima, menggali lebih banyak informasi. Yang keenam, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu dia kriteria pertanyaan yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pertanyaan wawancara yang baik. Kira-kira seperti apa ya? Yang pertama, ada pertanyaan dengan kata bagaimana. Bagaimana cara merawat tanaman agar tidak mudah terkena hama? Nah, apakah pertanyaan wawancara ini adalah pertanyaan wawancara yang baik? Ya. Lalu contoh yang kedua, dengan menggunakan kata apa? Apakah tindakan yang dilakukannya baik? Nah, pada contoh ini, apakah pertanyaan wawancaranya termasuk pertanyaan wawancara yang baik? Tidak ya teman-teman, karena pada kriteria pertanyaan yang baik, jawabannya itu bukan iya atau tidak. Selanjutnya, masih dengan menggunakan contoh kata apa. Apakah budidaya tanaman pangan dapat menunjang kebutuhan pangan di Indonesia tanpa adanya impor? Nah, contoh yang kali ini baru benar. Selanjutnya, ada contoh pertanyaan wawancara dengan kata mengapa. Mengapa kita harus melakukan budidaya tanaman? Nah, ini juga benar ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara kita harus melakukan buat perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara juga dengan sopan. Yang kelima, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok pembicaraan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketujuh, berlatihlah agar tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan ketika nanti kalian melakukan wawancara. Nah, yang kedua adalah ketika sedang wawancara. Yang pertama, lakukan pengenalan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan. Yang keempat, buatlah suasana santai, misal dengan menanyakan kegemaran narasumber. Yang kelima, saat melakukan wawancara, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam. Yang keenam, catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap. Dan yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan saksama. Selanjutnya, hormatilah petunjuk narasumber. Lalu, hindarilah menyela pembicaraan narasumber agar keterangan yang diberikan tidak terputus. Kemudian, hindarilah pertanyaan yang berbelit-belit. Lalu, hindarilah minta pengulangan jawaban dari narasumber.
Kemudian, hindari juga pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Lalu, gunakan kemampuan mengambil kesimpulan agar tidak repot menuliskan semua jawaban. Yang ketiga, sesudah wawancara, sikap yang baik dalam melakukannya adalah mohon diri dengan sopan, lalu mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Nah, berikut adalah format penulisan laporan hasil wawancara. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang, di mana menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, siswa kelas 6 membutuhkan data nyata tentang cara melestarikan hewan langka dari narasumber terpercaya. Yang kedua, maksud dan tujuan, yaitu dengan menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang cara melestarikan hewan yang hampir punah, yang meliputi cara menjaga habitat, program pemerintah dalam upaya konservasi, dan yang bisa dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tulis juga topik wawancaranya. Contohnya, melestarikan hewan yang hampir punah. Lalu, kita juga menuliskan waktu dan tempat kegiatan. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Senin 18 Februari 2019 kalau dicontoh ya. Lalu waktunya pukul 13 sampai dengan selesai dan tepatnya di rumah Bapak Ilham. Nah, itu contohnya. Kemudian kita menuliskan laporan hasil wawancaranya. Contohnya, narasumbernya tadi Bapak Ilham, guru kelas 6 SD Tunas Mandiri, pengamat dunia satwa. Lalu pewawancaranya ada Buyung atau nama teman-teman sendiri gitu ya. Lalu hasil wawancaranya dituliskan juga teman-teman. Pada hari Senin 18 Februari pukul 13.00 sampai selesai, saya melakukan wawancara kepada Bapak Ilham tentang cara melestarikan hewan yang hampir punah dan sebagainya. Nah, lalu ditulis kesimpulannya. Kesimpulan ini berisi ringkasan hasil wawancara dan opini dari pewawancara. Nah, cukup sekian teman-teman pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.